Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan drama yang berjudul Rengas Dengklok Sampai Kemerdekaan. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Soleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Barusan saya telah mendengar dari radio BBC London bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Soekarno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah tidak ada momen lagi, sudah tidak ada lagi wewenang lagi di negara ini. Mari kita manfaatkan momen ini. Betul sekali. Tapi jangan sampai PPKI yang memproklamirkan kemerdekaan ini. Mengapa Anda berpendapat demikian? Karena PPKI adalah bentukan Jepang. Jangan sampai Jepang ikut campur dalam urusan kemerdekaan ini. Maka dari itu, kita harus sepakat untuk menyetop segala bentuk hadiah dari Jepang dan harus menyusun proklamasi sendiri. Kalau begitu, mari kita meminta kepada I.R. Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungannya dengan Jepang. Oke, kalau begitu, mari kita sampaikan pesan ini kepada Soekarno dan saya akan menyampaikannya kepada pemuda yang lain. Sip. 14 Agustus 1945, Khairul dan Wikana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 056 Jakarta sekitar pukul 21.00 WIB. Keduanya menyampaikan hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh nasionalis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada maksud apa kalian datang kemari? Saya mendengar berita BBC London di Bandung bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Tadi siang kami para golongan pemuda sudah mengadakan rapat dan hasilnya mereka semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta sesegera mungkin menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membicarakannya di dalam rapat PPKI karena PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Jika kita ingin kemerdekaan, maka rakyat harus usaha sendiri. Bukan begitu. Kita memang seharusnya membicarakan dalam rapat PPKI. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa sendiri? Kita harusnya bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Bagaimana cara untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuasaan sendiri. Tapi semakin cepat, semakin lebih baik dan penderitaan rakyat berakhir. Maka itu kita harus sungguh-sungguh. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baiklah, kami undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba itu di luar terus. Teng. Akhirnya karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada I.R. Soekarno. Khairul dan Wikana berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Insinyur Soekarno dengan wajah kesal. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Mereka masih muda, pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, jika bagaimana semuanya nanti berantakan. Oke, baiklah. 16 Agustus 1945, pada pukul 24.00, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 04.00, tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudan Kosinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Kami bermaksud untuk membawa Anda dan Pak Soekarno untuk ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa maksudmu? Jadi kami akan membawa kalian menuju tempat pengasingan agar terhindar dari pengaruh dan ancaman dari
Jenderal rakyat dan Jepang. Baiklah kalau begitu, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta untuk menjamin keselamatannya. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 08.00 pagi. Maaf, apa Anda nggak tahu? Katakan pada pagi di mana mereka sekarang dan kami akan memberikan jaminan keselamatan ketika kembali ke Jakarta. Dan aku juga akan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selama-lamanya pukul 12 WIB. Mari saya tunjukkan jalan. Mendapat kesepakatan, Ahmad Subarjo dan Sudiro akhirnya diantar oleh salah satu utusan ke Rengas Dengklok untuk menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak berburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23.00, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23.00 WIB, rombongan tiba di Jakarta. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Permisi. Ya, selamat masuk. Mungkin kita merumuskan suatu teks proklamasi di rumah Laksamana Jepang. Tenanglah, kalian akan terjamin keselamatan selama berada di rumah saya. Baiklah, di mana kita dapat merumuskannya? Kalian berdiskusilah di ruang makan, saya pergi istirahat dulu. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Bersediakah Anda untuk membacakannya? Dengan senang hati. Bagaimana jika kalimat pertama teks proklamasi diambil dari rumusan DPUPKI? Baiklah, lalu rumusan apa yang akan kita ambil? Bagian pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baik, ide bagus. Apakah ada usulan lain? Apakah pantas apabila bagian kedua diganti dengan pengalihan kekuasaan? Saya juga setuju. Lalu atas nama siapakah proklamasi ini? Bagaimana kalau atas nama bangsa Indonesia? Ide yang bagus. Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Semua yang hadir pada malam ini. Saya tidak setuju kalau teks ini ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Karena PPKI sendiri dibentuk oleh Jepang dan anggotanya dibentuk oleh PPKI, yaitu orang Jepang. Ya, saya setuju dengan Anda. Lalu siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika Pak Soekarno dan Pak Soeharto saja yang menandatangani sebagai wakil rakyat? Saya setuju dengan Soekarno. Baiklah, saya bersedia. Bagaimana dengan Bung Hatta? Saya juga setuju, Bu. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bung. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayyidu Melik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Beberapa kata yang diubah yaitu kata tempo menjadi tempo dan kata di Jakarta 17/8/45 menjadi di Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena alasan keamanan maka dipindahkan di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10.00. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Pada dini hari, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Fatmawati berbincang di kediamannya. Alhamdulillah, kira semua berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani saya di saat aku menguras pikiran ini. Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nantinya akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas? Aduh, Bapak sampai lupa, Bu. Bagaimana jika Ibu yang menjahitkan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Ibu hanya punya kain warna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Bu. Iya, Pak. Bagaimana kalau kita menambahkan yang merahnya sama merah putih? Bapak setuju, Bu. Ya sudah, Bapak bersiap-siap untuk pidato esok hari.
Proklamasi Kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sesaat sebelum upacara dimulai. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bang. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Trimurti memanggil Suhud dan Latif untuk mengibarkan sang saka merah putih untuk pertama kalinya. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks Kami, proklamasi. bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi